Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan. Terima kasih hari ini kami diizinkan kembali menikmati hari baru. Dalam kasih setiamu kami naikkan pujian. Dalam kasih setiamu kami naikkan sembah syukur kami ya Tuhan. Bapa, kami memerlukan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, perkenanan Allah untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Tolong hamba-Mu ini ya Allah. Berkati Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat masing-masing yang bersama dengan hamba-Mu ini belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Amsal pasal 15. Kita akan membaca ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dalam kehidupan kita tidak jauh dari yang namanya perbantahan atau pertengkaran. Pertengkaran itu tidak melulu dari hal-hal yang besar, tapi kadang hal-hal sepele juga terjadi pertengkaran. Di rumah, kakak dan adik, anak-anak di rumah bisa bertengkar, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kadang-kadang makanan jatahnya si adik dimakan si kakak, gitu saja. Perbantahan juga demikian. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana sebagai orang tua, bagaimana sebagai pasangan agar hidup rumah tangga kita hidup dalam damai, hidup dijauhkan dari yang namanya pertengkaran dan perbantahan. Perbantahan itu artinya saling membantah, saling menolak, saling menyangkal ya. Perbantahan, membantah, mengatakan tidak gitu ya, tidak mengakui dari apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana hidup rumah tangga kita tenang? Harus menghindari yang namanya perbantahan dan pertengkaran. Mungkin tidak bisa dihindari, tapi kita bisa menghadapi dengan bijaksana sehingga perbantahan itu tidak berlanjut, sehingga pertengkaran itu tidak terus-menerus terjadi. Hal sederhana bisa memancing. Dalam pasal yang ke-18, kita akan bersama belajar hari ini bagaimana kita mengatasi pertengkaran dan perbantahan. Yang pertama, untuk kita menghindari atau kita menyelesaikan dan mengakhiri yang namanya pertengkaran serta perbantahan adalah kita harus melepaskan sifat atau sikap pemarah. Pemarah itu bukan orang yang bisa marah, bukan, tapi orang yang habitnya atau bisa disebut dengan orang yang sumbu pendek gitu ya. Sedikit saja langsung pemarah itu gampang sekali marah dan hobinya memang marah. Kalau nggak marah ya itu bukan dia. Pemarah itu udah kebiasaannya dia, hal sedikit saja emosinya terpancing dan meledak. Dikatakan begini, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kenapa pemarah membangkitkan pertengkaran? Ternyata dalam kehidupan kebersamaan kita di tempat kerja, di rumah, dalam pelayanan pun, kehadiran pemarah itu membangkitkan pertengkaran. Karena kadang-kadang dan mungkin model atau style dari kehidupan si pemarah itu hal-hal yang tidak penting atau maksudnya yang tidak terlalu besar pun bisa membangkitkan marahnya dengan meledak-ledak begitu. Namanya pemarah ya, jadi kemarahannya itu tidak terkendali. Nah, kemarahan itu membangkitkan pertengkaran karena ada orang-orang yang tidak tahan dengan gaya hidup si pemarah, dengan si pemarah yang sedikit-sedikit marah, akhirnya orang-orang di sekitarnya tidak tahan
dan ini membangkitkan pertengkaran, membuat orang lain juga akhirnya menjadi marah, menjadi berontak gitu. Maka bagaimana? Ya hindarkan pemarah, hindari pemarah. Tapi kalau ada pemarah, pemarahnya harus bertobat. Pemarahnya harus dihentikan. Pemarah itu harus diakhiri, harus diselesaikan. Diselesaikan, bukan diselesaikan hidupnya. Sikap kemarahannya, ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata, hiduplah oleh roh, bukan oleh keinginan daging. Karena amarah itu adalah keinginan daging. Maka tanggalkanlah. Selesaikan atau akhiri itu artinya lepaskanlah baju kemarahan itu. Lepaskan, ganti dengan, nah yang kedua. Jadi kalau sudah diganti masih terpakai enggak? Enggak. Kita lepaskan kemarahan itu. Kita kuasai kemarahan itu, kita kendalikan dan kita buang kemarahan itu. Bagaimana caranya? Hidup dipimpin oleh roh. Tanggalkan keinginan daging. Salibkan daging itu, dipakukan di atas kayu salib. Sudah, kalau disalibkan berarti kemarahannya mati. Kalau tersinggung masih bisa bangkit lagi marahnya? Enggak. Salibkan kemarahan itu. Tanggalkan kemarahan itu. Salibkan pada salib Yesus. Kristus sudah menebus hidup kita. Maka hendaklah setiap pribadi di tengah-tengah keluarga Kristen, setiap pribadi yang adalah anggota tubuh Kristus harus menanggalkan kemarahan, menyalibkan keinginan kemarahan, menanggalkan keinginan kemarahan itu, menyalibkannya, mematikan keinginan daging, gitu ya. Jelas sekali kata Alkitab, menyalibkan, melepaskan, mematikan, apalagi yang kurang. Maka jika ada Bapak Ibu, oh kadang-kadang maklum gini, maklum Kak, tensinya tinggi jadi sedikit-sedikit marah. Kebalik gak sih? Marah dulu maka tensinya akhirnya jadi tegang semua tubuhnya. Lepaskan. Berikan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, roh yang lemah lembut. Berikan diri kita dikuasai dan dipimpin oleh roh itu. Dan roh itu membimbing kita, menenangkan hati kita, menyejukkan hati kita. Agar di rumah tangga, agar dalam kehidupan kebersamaan, dalam kehidupan bersaudara, dalam kehidupan bekerja, persekutuan dan pelayanan ada damai, tidak ada pertengkaran dan perbantahan. Salibkan keinginan daging dari roh kemarahan. Salibkan, matikan keinginan dari kemarahan itu. Jadi waktu melihat sesuatu, ingat, oh iya, kemarahanku kan sudah kupaku di atas kayu salib ya. Sudah kumatikan, berarti bangkit lagi, hidup lagi kemarahannya? Enggak. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengakhiri, menyelesaikan yang namanya perbantahan? Di dalam ayat 18 bagian B disebutkan begini, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi, ternyata perbantahan itu seperti api yang membakar. Kenapa disebut itu? Karena ada istilahnya, ada kesabaran yang bisa memadamkan. Yang biasa dipadamkan itu api. Maka perbantahan itu sebelum membakar orang-orang yang ada di sekitar perbantahan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah dalam hidup kita tadi, sesudah kita memakukan, menyalibkan, mematikan keinginan kemarahan, yang harus kita lakukan sekarang adalah beri diri di hidup dipimpin oleh roh dan hasilkan buah roh, yaitu apa namanya? Kesabaran. Karena kesabaran ini dapat memadamkan perbantahan. Perbantahan membakar orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang terlibat di dalam perbantahan. Tetapi jika ada kesabaran di situ, maka perbantahan ini akan dipadamkan. Padam,
dipadamkan dengan adanya kesabaran. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita serahkan diri kita, datang di hadapan Tuhan Yesus, salibkan kemarahan, matikan kemarahan, berikan diri dipimpin oleh Roh hingga menghasilkan buah kesabaran. Maka hidup keluarga kita, hidup rumah tangga kita, pekerjaan kita dapat menyelesaikan pertengkaran, dapat memadamkan perbantahan. Selamat menjadi pemenang atas pertengkaran dan perbantahan dengan hidup menyalibkan, mematikan kemarahan, dan memberi diri hidup dipimpin oleh Roh hingga menghasilkan buah kesabaran. Tuhan Yesus menolong kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami hari ini. Tuhan urapi setiap kami dan jadikan kami para pemenang atas keinginan-keinginan daging yang meronta-ronta, keinginan daging yang ingin membuat kami marah. Kami mau serahkan, salibkan, matikan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus yang memimpin hidup kami, memampukan kami hari ini menghasilkan buah kesabaran. Sehingga kami menang, kami dapat memadamkan api-api perbantahan. Berkati ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jalani hidup sepanjang hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.